Perkenalkan, saya Riala Sarana Lepapahan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang week yang keempat. Baik, jadi akan saya jelaskan langsung dari untuk tugasnya, yakni untuk modeling bagian modeling dan visualisasi untuk apa sih namanya audit COVID data. Nah, pertama-tama ya tentu kita bikin dulu library dasarnya, kemudian kita processing, splitting, model regresi. Nah, di sini ada linear regression saya ambil sama random forest regressor. Kemudian kita evaluasi dan visualisasinya. Kita import semuanya itu di sini, di bagian library dasarnya nih. Kemudian kita misalnya load datasetnya. Nah, jadi kan ada total ada 5 rows dan 60 kolom untuk audit COVID data ini. Kemudian kita cek data. Ini karena ini praktikum sebelumnya, yakni untuk cek tipe data dan missing values untuk bagian preprocessing. Nah, ini ada banyak ya datanya yang hilang. Top 10-nya ada ya weekly ICU admission, weekly ICU admission per million, weekly hospital admission per million, excess mortality, ICU patient per million, hospital patient per million, hospital patients, people fully vaccinated per 100. Nah, itu adalah top 10 dari misalnya value-nya yang paling banyak yang keluar ya. Kemudian ada statistik deskriptifnya. Ini ada filter negara yang hanya cuma tingkat negara aja, bukan yang benua atau world gitu. Jadi kita filter dia jumlah lokasi uniknya itu 223. Setelah di filter ukurannya itu ada 103.441 baris dan 60 kolom. Nah, karena ini datanya itu time series, kita ambil tanggal terakhir per negara, biar tiap negara itu cuma diwakili satu baris atau kumulatif gitu. Jadi kayak tanggal terbarunya itu dari 2021 08 09. Cuma negaranya ada 223 karena lokasi uniknya kan. Kemudian kita fitur yang dipilih berdasarkan relevansi domain. Nah, yang kupilih di sini itu yang relevansi dia itu ada kekayaan negara, usia median populasi, persen lansia, kemudian kapasitas rumah sakit, ada komorbiditas jantung, kualitas kesehatan, pembangunan manusia, kepadatan penduduk, intensitas pandemi, dan keketatan kebijakan. Nah, targetnya itu kita bikin total kematian per 1 juta penduduk. Terus kita gabungkan dan hapus missing values yang ada. Kemudian kita lihat korelasi setiap fitur dengan targetnya. Jadi kayak total deaths per million ada 1, total cases per million ada 0,65 gitu. Nah, kemudian kita pisahkan fitur dan targetnya. Jadi kayak ini deh kita udah masuk untuk modeling yang gini. Jadi itu yang pertama kita pisahkan untuk data yang bakal di training dan bakal data yang untuk di testing, baik untuk fitur sama target. Nah, jadi kayak untuk perbandingan target sama training ini itu testing sama training itu datanya itu kan biasanya 80% sama 20%. Nah, di sini lah kita pisahkan. Kayak test size-nya itu 0,2 dan random stat ini di sini kita ambil 42 gitu. Jadi total datanya itu ada 146 negara, data yang bakal di-train itu ada 116 negara, 80%, terus data tesnya itu ada 30 negara, 20%. Nah, kemudian kita inisialisasi dan training modelnya. Jadi, uh, pertama-tama itu kita inisialisasi untuk linear regression ya. Jadi, linear regression itu ya, kita latih dia, kemudian kita hitung R2-nya, R pangkat 2-nya, dan RMST-nya. Jadi itu kayak, gimana bilangnya ya? Hmm. Jadi R kuadrat itu lebih ke arah apa gimana ya? Em, nentuin seberapa bagus modelnya ini memprediksi. Jadi kalau dari R kuadrat ini itu 0,5601 gitu ya hasilnya. Sementara untuk testingnya itu minus dia minus 1,1,945. Sementara RMS itu lebih ke arah gimana bilangnya ya? Itu lebih kayak rata-rata dia itu berapa banyak kemungkinan dia dari benernya. Prediksinya rata-rata perbandingan antara yang benar sama yang
diprediksi gitu. Dan di sini RMSTS-nya tuh 1292,34. Nah, kita coba. Kalau simpelnya sih ini nanti aja deh. Pertama kita coba dulu analisasi dan training random forest. Nah, random forest ini lebih ke arah lebih robust lah dia daripada linear testing, linear regression. Jadi kita pindah lagi ya. Eh, ada 80 sama 20 kan, kita training dia, jumlah trainingnya itu ada 100. Terus kita hitung R kuadrat sama RMS-nya. Dan di sini R kuadrat trainingnya itu ada 0,9297 dan R2 testingnya 0,6711. Sementara RMS-nya itu ada 500,32. Nah, kita bikin adalah perbandingannya. Kita bandingkan antara model linear regression sama random forest-nya. Nah, untuk R kuadrat trainingnya itu udah jelas beda jauh apanya hasilnya dari 0,5 dengan 0,9. Udah pasti beda jauh kan. Mulai dari R kuadrat testingnya itu minus 1,1945 dengan 0,6711. Nah, kalau untuk R kuadrat itu untuk nentuin keakuratan itu dia makin dekat ke satu makin bagus. Sementara untuk linear regression di sini dia itu minus, jadi otomatis dia bukan data yang eh bukan model yang paling ingin kita pakai lagi tuh, lebih ingin kita pakai dibandingkan random forest. Untuk RMS-nya ya beda jauh juga. Kemudian untuk R kuadrat training sama testing untuk deteksi overfitting. Nah, kita milih yang random forest kan, karena otomatis itu yang lebih bagus daripada lebih tinggi lah modelnya dibandingkan linear regression. Jadi 0,9297 untuk trainingnya, sementara testingnya itu 0,6711. Nah, selisihnya itu ada 0,2586. Jadi itu lebih ke arah overfitting dia kan. Nggak terlalu pengen juga kita untuk overfitting di mana modelnya itu terlalu terpaku sama data trainnya dan jadi performanya jadi buruk ke testingnya. Jadi kita butuh tuning lebih lanjut gitu. Nah, kita tengok untuk hasil prediksi sama aktualnya itu, em, contohnya ya Ethiopia ini, aktualnya 38,5, prediksinya itu 244,0 untuk linear regression, beda jauh banget ya. Terus prediksi random forest 44,9. Nah, error random forest itu 6,4. Untuk eh, linear regression dia terlalu beda jauh. Jadi nggak usah kita error wing-nya. Terus kita ambil fitur importance dari random forest itu. Jadi kayak kita tentukan apa aja yang paling penting dalam modelnya nih. Jadi misalnya ada total case per million itu importance-nya 0,568847. Jadi itu yang paling tinggi pengaruhnya dalam uh, mentraining model random forest ini. Kemudian yang kedua ada kardiovaskular, ada trait, kemudian ada usia tua. Jadi kalau kita bikin kesimpulannya itu yang pertama, total kasus itu menjadi prediktor paling dominan dengan kontribusi lebih dari separuh kekuatan prediktif model, yakni 56,9%. Ini secara logis banget secara epidemiologis, karena semakin banyak orang terinfeksi, semakin besar pula kemungkinan populasi yang dapat meningkat akibat COVID-19. Misalnya kayak Peru, Hungary, Brasil, dengan kasus paling tinggi per kapita yang mencatat kematian paling tinggi dalam dataset. Nah, kemudian ada yang kedua itu tingkat kematian kardiovaskular dengan persennya itu 19,2%. Itu korelasi linearnya dengan target itu negatif di sini katanya minus 0,225. Namun, importansinya dalam random forest itu sangat tinggi. Ini terjadi kalau random forest menangkap hubungan yang non-monoton. Jadi kayak beban kardiovaskular sangat tinggi, kita negara berkembang justru disertai kematian COVID yang rendah karena populasinya lebih muda. Namun, beban kardiovaskular moderat dengan negara maju dengan banyak lansia justru berkorelasi dengan kematian COVID yang tinggi.
Kemudian yang posisi ketiga untuk populasi lansia itu artinya Asia merupakan kelompok dengan resiko tinggi terjangkit COVID-19. Sehingga negara dengan proporsi lansia yang lebih besar, misalnya kayak Italia, Jerman, Jepang, itu punya resiko kematian per kapita yang lebih tinggi. Jadi konsisten dengan temuan klinis bahwa usia adalah faktor resiko independen terbesar untuk kematian COVID-19. Untuk kesimpulan, yang pertama, mulai random forest dibandingkan linear regression, itu nunjukin performa yang lebih baik dalam memprediksi angka kematian COVID-19 dengan nilai R kuadratnya sebesar 0,67 dan RMSE 500 dibandingkan random forest linear regression yang punya R kuadrat 0,19. Beda jauh ya perbandingannya. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel cenderung bersifat non-linear dan kompleks. Kemudian, variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat kematian adalah intensitas pandemi itu sendiri, yang direpresentasikan oleh total case per million atau kontribusi yang 6,9%. Nah, faktor lain itu yang signifikan kardiovaskular, penyakitnya itu penderitanya, serta presentasi populasi lanjut usia. Lainnya ya kayak diabetes, stringency index, yang lain-lain gitu. Nah, kemudian performa model masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan variabel pendukung lain seperti kebijakan pembatasan, cakupan vaksinasi, serta kapasitas dan intensitas pengujian yang lebih komprehensif. Karena kan tadi kita nggak pakai semua kolom yang ada di Awit COVID data itu. Cuma beberapa aja yang dirasa penting gitu. Dan emang tadi juga butuh tuning lagi karena modelnya masih overfitting. Demikianlah penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton.